Saya Amelia Ainin, 11 absen 3. Saya Natalia Nikita Final Suryanto dari 11 absen 15. Hari ini kita akan berbicara tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ya. Restorasi Meiji, Revolusi Meiji atau pembaruan Meiji adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada Kaisar pada tahun 1868. Sering juga disebut akhir Keishogunan Tokugawa dan awal zaman modern. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Towson-Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1855, tidak lama setelah penandatanganan Konvensi Kanagawa oleh Jepang dan Amerika Serikat yang mengakhiri isolasi Jepang selama 220 tahun atau Sakoku. Perjanjian Shimoda membuka pelabuhan Nagasaki, Shimoda, dan Hakodate untuk kapal-kapal Rusia. Perjanjian ini juga menetapkan perbatasan antara Jepang dengan Rusia di antara Pulau Etorofu dan Uruk, sementara status Pulau Sakhalin masih belum ditentukan. Perkembangan imperialisme Jepang. Jepang merupakan negara yang menerapkan politik Sakoku atau politik isolasi. Pada 31 Maret 1854, Commodore Matthew memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa. Dibukanya pelabuhan Jepang menyadarkan Jepang bahwa sudah tertinggal jauh dengan bangsa asing. Perkembangan misi restorasi Meiji. Kepercayaan Jepang adalah Shinto atau Hako-Ichio. Usaha Jepang memperluas imperiumnya adalah dari Perang Sino-Jepang tahun 1894 sampai 1895, Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis pada tahun 1941 dan Jepang membentuk Fakta Tripati bersama Jerman dan Italia pada tahun 1940. Jepang menganggap Amerika Serikat sebagai ancaman mencapai cita-cita. Jepang pun menyerang Pearl Harbor. Perubahan di berbagai bidang masa restorasi Meiji. Yang pertama, bidang militer. Melaksanakan wajib militer untuk laki-laki berusia 21 tahun selama 4 tahun, membentuk tentara nasional, membeli berbagai perlengkapan senjata dari bangsa barat. Yang kedua, bidang ekonomi. Membangun pabrik industri, terutama hasil pengolahan sumber daya alam Jepang, membangun sarana transportasi dan komunikasi, membangun pelabuhan-pelabuhan Jepang secara modern, dan mendirikan bank-bank untuk pinjaman modal. Lalu bidang sosial. Yang pertama, menghapus 4 kelas dalam sistem kemasyarakatan Jepang, yaitu bijaksanawan, petani, seniman, dan pedagang. Yang kedua, menghapus sistem feodalisme dan menggantinya dengan sistem pemerintahan terpusat. Yang ketiga, ada bidang hukum, yaitu mengubah sistem hukum dan konstitusinya, mengikuti model hukum dan konstitusi barat. Dan yang terakhir, dalam bidang pendidikan, yaitu melaksanakan wajib belajar 6-14 tahun, memberikan beasiswa bagi pelajar Jepang yang belajar ke negara-negara barat, mendatangkan guru dan konsultan pendidikan dari barat, serta menerjemahkan banyak buku ilmu pengetahuan dari barat ke dalam bahasa Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang Light Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Korea berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan. Dalam pertempuran ini, Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu Batalion 7 Koninklijke Nederlandsche Indische KNIL dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Pasukan KNIL menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Pada bulan Februari sampai Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Air Tanotan, Jawa Barat, dan Kragan, Jawa Tengah.
Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Durman, dan akhirnya tanggal 5 Maret 1942 Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Tentara Hindia Belanda, Legend Harper Corten, menandatangani piagam penyerahan tanpa syarat di Kalijati kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Legend Hitoshi Imamura. Sejak saat itu, dengan resmi Indonesia berada di bawah kekuasaan bala tentara Jepang dan Belanda telah kehilangan haknya atas Indonesia. Perjanjian Kalijati. Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat, tanggal 8 Maret 1942 yang disebut Perjanjian Kalijati. Pemerintahan Jepang di Indonesia. Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari yang pertama, pemerintah tentara ke-16 Angkatan Darat dengan wilayah Jawa dan Madura Pusat Jakarta. 2. Pemerintah tentara ke-25 Angkatan Darat dengan wilayah Sumatera Pusat Bukit Tinggi. 3. Pemerintah Armada Angkatan Laut dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku Pusat, dan Makassar. Ketiga wilayah pemerintahan ini dipimpin Kepala Staf dengan gelar Gunseikan. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah menguasai sumber daya alam dan minyak bumi. Faktor Jepang mudah diterima bangsa Indonesia. Yang pertama karena menyerahnya Belanda kepada Jepang. Kemudian Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan. Yang ketiga, Jepang bersikap simpatik terhadap aktivis yang ditawan Belanda masa pergerakan nasional. Lalu Jepang menjanjikan kemudahan, yaitu lagu Indonesia Raya, bendera berkibar, dan bahasa Indonesia. Lalu diperbolehkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, restorasi Meiji, yaitu program pembaharuan pemerintahan Jepang. Yang kedua, keinginan Jepang menguasai Asia. Yang ketiga, Jepang ingin menjadi negara industri. Dan yang terakhir, Jepang anti terhadap imperialisme Barat. Politik penindasan dan pemerasan. Tindakan penindasan dan pemerasan yang dilakukan oleh Jepang salah satunya adalah para petani dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar padi dan ternaknya. Kedua, pada hari-hari tertentu, rakyat diperintahkan menanam tanaman tertentu. Ketiga, rakyat yang memiliki perhiasan diserahkan terhadap Jepang. Yang terakhir adalah rakyat tenaganya diperas melalui Romusa. Selanjutnya ada bidang politik pemerintahan. Tentara Jepang yang dikenal dengan bala tentara Nippon adalah sebutan resmi pemerintah militer pada masa pemerintahan Jepang. Sejak tanggal 7 Maret 1942, tentara Jepang memegang kekuasaan militer dan segala atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang, yaitu yang pertama Angkatan Darat atau Rikugun dan yang kedua dari Angkatan Laut yaitu Kaigun. Dengan kekuasaan masing-masing yaitu Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia di bawah kekuasaan Rikugun, Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusatnya di Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun, dan yang terakhir Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Iran berada di bawah kekuasaan Kaigun. Pemerintah militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan. Di antaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk departemen dan pembentukan Kosanrin atau Dewan Penasihat. Untuk mempermudah pengawasan, bentuk tiga pemerintahan militer yakni 1. Pembentukan Angkatan Darat atau Rikugun membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan Tentara ke-16 dipimpin oleh Hitoshi Imamura. 2. Pembentukan Angkatan Darat atau Rikugun yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang dikenal dengan Tentara ke-25 dipimpin oleh Jenderal Tanabe. 3. Pembentukan Angkatan Laut atau Kaigun yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang, Makassar yang dikenal dengan Armada Selatan kedua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda. Struktur pemerintahan militer Jepang. Goshireikan, Panglima Tentara, Panglima Tertinggi Saiko Shikikan, Hitoshi Imamura. Gunbaikan, Kepala Pemerintah Militer, Kepala Staf Tentara, Maijen Saburo Okazaki.
Gun Seikanbu, staf pemerintahan militer pusat, terdiri dari Songmubu, Seimobu, Sanggyobu, Kotsubu, Shibobu. Gun Seibu, koordinator pemerintahan militer setempat, gubernur, terdiri dari Jabar berkedudukan di Bandung, Jateng berkedudukan di Semarang, Jatim berkedudukan di Surabaya. Bidang sosial budaya, Tonarigumi, membangun jalan, gedung, dan perkebunan. Jigun Tiangpu, dibuka perguruan ilmu kedokteran dan teknik. Keimin Bukasi Doso, terjadi perubahan dalam sistem stratifikasi sosial, Japanisasi, propaganda menggunakan kebudayaan lagu, karya, dan drama. Bidang ekonomi, membentuk kumiai, dipaksa menanam tanaman jarak, sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Yang kedua, bidang pertahanan militer. Pemerintahan Jepang ketat dalam mengawasi aktivis pergerakan nasional Jepang, menugaskan rahasia atau Kempeitai. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer dan militer, yaitu PETA, Gyugun, Seinendan, Keibondan, Barisan Pelopor, Fujinkai, Gakukotai, Heiho, dan yang terakhir Hizbullah. Perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Perlawanan kooperatif. Anggotanya ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Perlawanan bawah tanah. Yang pertama ada kelompok Sukarni dengan cara menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan. Yang kedua ada kelompok Sultan Syahrir, mengajak pemuda untuk mempersiapkan diri menyambut kemerdekaan. Dan yang ketiga ada kelompok Ahmad Subarjo, menghimpun pemuda untuk belajar tentang nasionalisme. Dan yang terakhir ada kelompok Pemuda Persatuan Mahasiswa. Selanjutnya ada pemberontakan yang timbul akibat kekerasan yang diterima bangsa Indonesia. Salah satu contohnya merupakan Aceh, angkat senjata, perlawanan rakyat Aceh. Yang kedua, perlawanan di Singaparna. Yang ketiga, ada perlawanan di Indramayu. Keempat, ada rakyat Kalimantan angkat senjata. Kelima, perlawanan rakyat Iran. 6, PETA di Blitar angkat senjata. Kemudian berakhirnya masa pendudukan Jepang. Yang pertama, janji memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Menjelang akhir 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan. Jepang berupaya agar tidak kehilangan wilayah Indonesia. Salah satu upaya tersebut dapat dengan memberikan janji kemerdekaan. Yang kedua ada pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat sebagai BPUPKI merupakan pemerintahan militer Jepang yang diwakili Komando AD ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 1 Maret 1945, karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa termasuk Madura dan Sumatera, BPUPKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut. Sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai Komando AL, Jepang tidak dibentuk badan serupa. Sidang 1 BPUPKI. 1. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Muhammad Yamin SH berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Rumus Sidang tanggal 1 Juni 1945, Mir Soekarno berpidato memukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan,
3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Usulan I.R. Soekarno dikenal dengan nama Pancasila. 4. Usulan ini kemudian diringkas menjadi Trisila yang terdiri dari nasionalisme, sosial, demokrasi, dan ringkas lagi menjadi Ekasila, gotong royong. Pembentukan Panitia 9. Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Sehingga dibentuklah Panitia 9 tersebut diguna menggondok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia 9 ini adalah sebagai berikut. I.R. Soekarno sebagai ketua, Drs. Muhammad Hatta wakil ketua, Mr. Raden Ahmad Soebarjo Djohardisoerjo sebagai anggota, Mr. Prof. Muhammad Yamin SH sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Asjim sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Raden Abi Husno Cokro Sosjoso sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, dan yang terakhir, Mr. Alexander Andreas Maramis sebagai anggota. Setelah itu, sebagai Ketua Panitia 9, I.R. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh I.R. Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang, yaitu sebagai berikut. Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai Ketua Panitia Kecil, dan anggotanya adalah Mr. KRMT Wongsonegoro, Mr. Raden Ahmad Soebarjo Adi Surojo, Mr. Alexander Andreas Maramis, Mr. Raden Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh I.R. Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, yaitu I.R. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka, kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya meliput wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam, Papua, Timor Portugis, sekarang yang adalah wilayah Timor Leste, dan pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Bendera nasional Indonesia adalah sang saka merah putih. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai. Anggotanya berjumlah 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Terauchi. PPKI bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, Jepang akan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kronologi kekalahan Jepang oleh sekutu. Kondisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin memburuk.
Satu persatu wilayahnya mulai diambil alih oleh sekutu. Pada 6 Agustus, kota Hiroshima dijatuhi bom. Pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dampak pendudukan Jepang. Bidang politik. Organisasi politik di Indonesia tidak berkembang, bahkan dihapuskan oleh Jepang. Dalam bidang pendidikan, pendidikan berkembang pesat dibanding masa Hindia Belanda. Bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk sekolah di sekolah yang dibangun pemerintah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah. Bidang militer. Para pemuda Indonesia diberi pendidikan militer melalui organisasi PETA. Mereka akhirnya menjadi inti kekuatan dan pergerakan perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Kemudian bidang sosial. Jepang memperkenalkan sistem tonirigumi atau rukun tetangga atau RT yang tergabung dalam KU atau desa. Kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan sebab rakyat harus memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuhnya. Rakyat juga harus kerja paksa yang disebut dengan kerja romusa. Dari kerja paksa tersebut menyebabkan jatuh banyak korban akibat kelaparan dan terkena penyakit. Banyak wanita Indonesia yang dijadikan wanita penghibur atau dukun Ianfu pada masa itu. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Selain adanya pemberontakan dan perlawanan para pemimpin, kita dalam memperjuangkan untuk mencapai kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang menggunakan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan secara terbuka atau terang-terangan. Dilakukan para pemimpin kita yang menjadi ketua dan pendiri organisasi resmi milik pemerintah pendudukan Jepang seperti I.R. Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, melalui Putra, melalui MIAI, dan Samsudin SH melalui gerakan 3A. Yang kedua, perjuangan secara tertutup atau di bawah tanah. Perjuangan ini dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, seperti yang dilakukan oleh Soekarni yang terdiri atas Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wigono, dan Maruto Nitiniharjo.